Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal PPPK ya, yang terutama berkaitan dengan kompetensi sosial budaya atau sosial kultural dan juga manajerial. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun materi soal, alangkah lebih baiknya buat teman-teman untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk pengaturan videonya supaya nggak ngeblur ya, kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik, semoga dengan pengaturan tersebut teman-teman nggak ngeburu lagi nanti ketika melihat soal-soal yang akan kita bahas kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi teman-teman di sini saya akan menyampaikan bahwa materi yang akan diujikan adalah ada berkaitan dengan kompetensi teknis, kemudian tes bakat skolastik, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Nah, jadi di sini ini ada butir soalnya sekitar 50 butir, kemudian waktunya 60 menit, kemudian untuk tes penalaran itu 40 soal dengan waktu 60 menit juga dengan bobot 60%. Berarti kalau dalam soal-soal ini nanti ya itu bobotnya adalah 60%. Kemudian kalau manajerial, kemudian sosiokultural dan juga pertanyaan wawancara nanti bobotnya adalah 40%. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini nanti kan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke yang part pertama aja dulu. Oke, kita membahas tentang sosiokultural terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sosiokultural atau sosial budaya ini sebenarnya saya ambil materinya dari tes kompetensi kepribadian ya. Tes kepribadian. Jadi ini sosialnya untuk sosial budaya itu indikatornya pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian berkaitan dengan teknologi dan seni, kemudian penghormatan terhadap identitas budaya, kemudian kesadaran terhadap hukum dan HAM, kemudian kemampuan untuk menyediakan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan, kemudian yang terakhir adalah kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Jadi sosial budaya atau sosiokultural di sini itu lebih menyangkut tentang segala hal yang diciptakan dengan pikiran dan juga budi manusia dalam kehidupan masyarakat ya teman-teman ya. Jadi ingat kuncinya di sini bahwa nanti berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya. Oke, kita masuk nomor 1. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana ada salah satu binatang yang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye untuk menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan eksploitasi, hewan untuk sirkus dan juga lain-lainnya adalah suatu hal yang melanggar hukum. Nah, sikap yang harus Anda lakukan itu apa? A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan, atau yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut, atau yang C, menonton kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi, ya, atau yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Kemudian yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ya, silakan Anda jawab terlebih dahulu ya. Ya, jawabannya, jadi urutannya ini ada soal-soal urutannya ya. Jadi yang paling tinggi skornya adalah yang A ya. Jadi skornya paling tinggi yang A, kemudian skor yang rendahnya adalah yang B bawahnya ya. Kalau misalnya kita skor adalah 5, kemudian 4, 3, kemudian 2, kemudian 1. Ya, jadi skor yang paling tinggi adalah mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, di mana topik untuk sosial budaya di sini yaitu indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat. Jadi hukum tetap dinomorsatukan ya, teman-teman ya, dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan juga sosialisasi. Kemudian sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita komunikasikan terlebih dahulu ya sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut ya.
Jadi di sini teman-teman harus mendahulukan hukum terlebih dahulu. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kamu memiliki keluarga di luar negeri dan hari ini adalah salah satu dari anak keluarga tersebut itu liburan ke Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Nah, ini ya. Jadi yang A, mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Kemudian yang B, mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Atau yang C, mengajaknya main ke tempat ibadah. Atau yang D, menjadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Atau yang E, menjadi perpanjangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya yang paling tinggi skornya adalah yang E ya. Jadi menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, untuk di sini itu indikator penghormatan terhadap budaya dan juga mengedukasi anak, yaitu adalah dengan cara mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan cuma jalan-jalan ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi dengan adanya teori kemudian diaplikasikan itu lebih bagus ya. Sehingga di sini dengan adanya tindakan sehari-hari memiliki skor yang paling tinggi. Oke, lanjut ya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Maka sikap yang Anda lakukan adalah apa? A. Memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Atau yang C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh karyawan. Atau yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, silakan Anda jawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tinggi dengan skor yang tertinggi adalah yang B ya. Jadi di sini mendiskusikan terlebih dahulu dengan jajaran pimpinan dan juga pemilik perusahaan ya untuk dicari solusinya. Jadi di sini itu memberikan sarana dan juga prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan. Jadi kita harus bersikap toleransi, kemudian menghargai hak orang lain untuk keputusan ini ya. Jadi harus didiskusikan terlebih dahulu dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Nah, jadi skor yang paling tinggi adalah B ya, kemudian A yaitu memfasilitasi karena ini, tapi ini nggak ngomong-ngomong ya. Kemudian yang ketiga adalah skor yang tiga adalah A. Oh, maaf. Yang E ya, ini bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan tuh yang E. Kemudian yang skor yang ketiga adalah A. Kemudian yang keempat adalah yang D. Ya, skornya 2 ya. Kemudian yang C adalah skornya 1 ya. Baik. Di sini bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan. Tidak boleh bersikap sendirian ya tanpa keputusan dari pimpinan. Lanjut ya. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, itu apa? A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. Atau yang E. Membatasi penggunaan limbah plastik pada kegiatan sehari-hari. Ya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi lebih menggunakan transportasi umum ya. Jadi di sini adalah maksudnya adalah kesadaran akan hukum yang berlaku berupa tata tertib, himbauan dan juga ajakan dan peraturan pemerintah untuk didukung dan juga diterapkan. Jadi lebih ke yang B. Kemudian yang ketiga adalah yang C ya. Skor yang keempat ya maksudnya. 5 untuk B, 4 untuk C, 3 untuk E membatasi penggunaan limbah plastik. Kemudian yang 2 adalah yang D, kemudian yang A adalah yang nilainya paling rendah.
gitu ya. Jadi di sini lebih menggunakan transportasi umum. Intinya adalah apa? Kita mendukung program pemerintah di situ ya. Jadi menggunakan transportasi umum. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Saya adalah warga baru di lingkungan ini dan ada tradisi setiap tetangga harus membagikan makanan khas daerahnya. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menolaknya karena tidak memiliki makanan khas daerah. B. Tidak mengikuti tradisi itu. C. Memberi makanan hanya kepada tetangga dekat saja. D. Membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota komplek tersebut. Atau yang E. Saya pura-pura tidak tahu tradisi tersebut atau tradisi itu. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi tetap menjunjung tinggi rasa dan sikap menghormati terhadap lingkungan sosial dan juga budaya ya. Walaupun di sini nih kata-katanya di sini yang dia adalah membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota komplek tersebut, maksudnya adalah bukan hanya orang dekat tetangga dekat saja yang dikasih ya, tetapi juga mayoritas masyarakat tersebut itu mendapatkan untuk sebagai rasa untuk menghormati adat di lingkungan tersebut, teman-teman ya. Walaupun mungkin ini agak berat secara logika, tetapi memang ini adalah jawaban dalam untuk aspek sosial budaya atau sosial kultural di sini ya. Baik, lanjut ya. Kemudian ya, yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Atau yang E. Menimbulkan konflik antar orang kaya dan miskin. Ini maaf ya, antara orang yang kaya dan miskin. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, di sini adalah jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Jadi karena di sini kecuali ya. Jadi dampak positif yang diambil yaitu adalah sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Ya, ini nggak perlu dipermasalahkan ya, karena memang ini yang satu-satunya jawaban yang paling benar di sini ya. Kemudian menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan apa? Pengertian ya maksudnya ya. A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Atau yang C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Atau yang D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Atau yang E. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Ya, di sini jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Jadi di sini pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor adalah keseluruhan yang kompleks di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, dan juga adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Baik teman-teman ya, mungkin itu dulu. Untuk selanjutnya di part 2 nanti kita masuk untuk kompetensi manajerial. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol lonceng, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.